Assalamualaikum Bare, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Baraya tentu saja mengenal nama Elon Musk, seorang yang sekarang didapuk sebagai orang yang paling kaya di dunia dan bisa saja dikatakan sebagai orang paling kaya dalam sejarah. Kekayaannya sekitar 4.000 triliun yang kalau misal dicairkan menjadi uang beneran itu kita membutuhkan sekitar 4.000 atau 5.000 truk kontainer untuk bisa membawa uang-uangnya itu. Luar biasa besar. Dan kita juga sekarang mengenal yang namanya Mark Zuckerberg. Dia adalah seorang miliarder lain yang walaupun kekayaannya hanya setengah dari Elon Musk, tetapi dia 13 tahun lebih muda dan karenanya dia punya potensi besar untuk menyalip kekayaan Elon Musk di masa depan. Tetapi berbicara tentang kekayaan yang jumlahnya sangat luar biasa itu, kita juga disuguhi berita bahwa dua tokoh itu adalah dua tokoh yang selalu bermusuhan di media sosial setidaknya. Konon permusuhan ini dimulai tahun 2016 ketika satelit Amos 6 milik Facebook itu diluncurkan menggunakan Falcon 9 milik SpaceX milik Elon Musk. Ketika terbang itu ada masalah di landasannya sehingga pesawat meledak dan tentu saja satelit yang dibawanya juga meledak. Mark Zuckerberg yang pada waktu itu di Afrika itu bersedih hati, dia curhat dalam Facebooknya, dia katakan bahwa ini adalah pengalaman pertama yang mengerikan, padahal apa yang kami bina ini adalah sesuatu yang sangat baik untuk peradaban. Ini adalah satelit yang bisa digunakan untuk menggratiskan fasilitas internet di benua Afrika dan menghubungkan dengan benua-benua yang lain. Dan sekarang hancur gara-gara kami nebeng ke SpaceX. Begitu. Elon Musk tidak langsung menjawab itu, tetapi sekitar 2 tahun kemudian ketika Facebook dilanda skandal Cambridge Analytica, Elon Musk mengatakan bahwa iya, itu memang salah saya orang idiot pada waktu itu. Saya memberi tumpangan kepada mereka gratis. Dan ketika satelit itu hancur, tentu saja mereka mendapatkan asuransi. Jadi Facebook itu lebay. Facebook tidak kehilangan kerugian apapun, tetapi bapernya kelamaan gitu. Dan tak lama setelah skandal Cambridge Analytica itu, Elon Musk benar-benar menutup seluruh akun Facebooknya, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk perusahaan-perusahaan yang menaunginya. Ini kan sebenarnya memang masalah yang pelik. Jadi pada waktu itu Facebook ketahuan datanya bocor atau data-data orang yang login ke dia itu bocor dan digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, ini menjadi sebuah skandal yang besar. Bagaimana mungkin perusahaan sebesar Facebook itu bisa kecolongan sampai seperti ini? Data-datanya ketahuan. Di Indonesia dulu kebocoran ini juga sebenarnya diberitakan secara masif di media-media masa kita, tetapi kita mati istiis aja, santai-santai aja. Karena apa? Karena kita menganggap bahwa kita itu orangnya nggak penting, jadi ngapain juga kalau misalkan data kita bocor, ya biasa-biasa aja kan. Nggak ada penutupan habis-habisan Facebook di Indonesia sama seperti di negara-negara yang lain. Tapi kasusnya di Amerika Serikat itu lain. Di Amerika Serikat Facebook itu serius, itu jadi ladang bisnis, dan terkait dengan data-data dan informasi yang ada di sana dan kemudian bocor, itu adalah sesuatu yang sangat mengerikan. Bayangkan kalau misalkan Elon Musk itu dengan uang yang sangat banyak itu kemudian datanya ketahuan, diretas dan lain sebagainya, itu kerugiannya sangat besar. Maka dalam hal ini Elon Musk menutup akun Facebooknya itu adalah sesuatu yang sangat rasional. Tetapi bahwa dia melakukan itu dengan cara yang sangat instan dan cepat, itu menunjukkan bahwa ada masalah-masalah emosi yang terlibat di dalamnya. Nah, dari sini bisa kita simpulkan bahwa masalah yang menaungi mereka berdua itu bukan hanya terkait dengan masalah jangka pendek soal misalkan satelit yang terbakar dan sebagainya, tetapi ada hal-hal fundamental yang terkait dengan masa depan umat manusia yang mereka ributkan. Apa itu? Artificial Intelligence. Jadi yuk kita mulai. Saat ini Artificial Intelligence berkembang jauh lebih pesat daripada yang pernah diduga oleh banyak orang, termasuk juga oleh pencetusnya sendiri, Alan Turing. Sekarang kita sangat tergantung pada Artificial Intelligence, tetapi pada prakteknya dan pada teorinya kita mengetahui bahwa Artificial Intelligence adalah satu-satunya entitas di bumi yang kecerdasannya mampu mengimbangi dan mampu melampaui manusia, khususnya kalau masuk ke dalam kategori Super Artificial Intelligence. Dalam kacamata Elon Musk, ini adalah sesuatu yang sangat serius dan sangat berbahaya. Kenapa dia bisa tahu? Karena kita mengetahui bahwa sapi itu sial banget karena dia hidup seplanet dengan makhluk yang
jauh lebih cerdas daripada dia. Kita mengetahui bahwa nasib sapi di planet ini adalah bahwa dia bukan hanya sekedar dikurung, bukan hanya sekedar diadu di tengah-tengah tempat matador beraksi, tetapi kita mengetahui bahwa sapi itu dimanipulasi, sapi itu direkayasa, kemudian diambil susunya dan dimakan dagingnya. Nah, coba bayangkan bagaimana seandainya manusia itu diperlakukan seperti sapi karena ada satu entitas yang tingkat kecerdasannya melampaui manusia. Itulah yang dipikirkan oleh Elon Musk, sehingga dia berkali-kali dalam berbagai wawancara dia katakan bahwa ini adalah bencana di masa depan. Kalau kita tidak bisa menahan laju perkembangan artificial intelligence di luar batas apa yang bisa kita lakukan, maka ini akan benar-benar mengancam. Ini jauh lebih buruk daripada nuklir. Elon Musk kemudian mempertanyakan, kita sekarang kenapa memiliki regulasi tentang nuklir, kita memiliki masalah-masalah etis tentang nuklir, tetapi terhadap yang jauh lebih pelik lagi dan jauh lebih besar masalahnya, yaitu artificial intelligence, kita membiarkan dia berkembang apa adanya secara alamiah. Nah, apakah pernyataan-pernyataan Elon Musk ini adalah sebuah pernyataan yang terlalu berlebihan? Apakah kekhawatirannya ini terlalu berlebihan? Kalau Baraya mau cocokologi, maka saya ingin memberikan sedikit anekdot gitu ya. Elon Musk itu sering dianggap sebagai Iron Man di dunia nyata, dan kita mengetahui banyak alasan untuk menyebut hal seperti itu. Nah, di dunia fiksi, Iron Man itu pernah kecolongan ketika dia membuat Ultron, artificial intelligence yang kemudian menjadi lebih pintar, berkembang, dan kemudian dia memberontak pada pemiliknya sendiri, yaitu Iron Man. Kemudian dia melakukan tingkat kerusakan yang jauh lebih buruk bahkan dibandingkan Thanos. Nah, mungkin saja kekhawatiran Elon Musk sebagai Iron Man yang asli di dunia nyata itu muncul gara-gara di dunia fiksi dia juga sudah menjadi korban dari kegagalan pengendalian artificial intelligence itu. Ya, tapi itu anekdot aja ya, cocokologi saja. Cuman maksudnya begini, ini memang dianggap berlebihan oleh Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg justru malah mengatakan bahwa kalau kita berusaha untuk menghentikan perkembangan artificial intelligence, itu berarti kita menghentikan peradaban manusia, menghentikan peluang manusia untuk melakukan hal yang jauh lebih baik di masa depan. Karena apa? Karena apa yang bisa dicapai manusia saat ini dengan peradaban yang sangat luar biasa itu berkat artificial intelligence. Bisakah kita misalkan menjalankan komputer tanpa artificial intelligence, smartphone tanpa artificial intelligence? Kan nggak bisa. Kalau misalkan dilarang atau dihentikan, itu adalah sesuatu yang konyol dan bodoh. Kalau misalkan kita mengetahui bahwa pisau itu bisa digunakan untuk membunuh orang, apakah kita lalu berpikir bahwa kita harus menghentikan seluruh produksi pisau di seluruh dunia? Kan nggak seperti itu. Yang paling penting dari artificial intelligence bukan soal keberadaannya, tetapi soal penggunaannya, soal tujuannya. Kalau kita memiliki tujuan dan penggunaan yang baik, maka dia akan menjadi baik, sama seperti produk-produk ciptaan manusia yang lainnya. Artificial intelligence sudah dijejalkan kepada Facebook, dan Facebook sekarang itu bisa mendeteksi seseorang yang frustasi dan mau bunuh diri hanya dengan membaca postingan-postingannya saja. Dan karena itu maka Facebook bisa saja melakukan antisipasi terhadap kejadian yang sangat buruk di kemudian hari. Maksudnya dengan artificial intelligence yang sangat terbatas itu saja bisa menyelamatkan manusia. Coba bayangkan kalau artificial intelligence itu berkembang jauh lebih baik lagi. Mark Zuckerberg sekarang malah menyindir Elon Musk dengan mengatakan bahwa orang-orang yang terlalu pesimis terhadap artificial intelligence itu adalah orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dalam artian mereka menggunakannya, mereka terus-terus mengkampanyekannya dalam produk-produk mereka, tetapi kemudian mereka mengutuknya dalam siaran-siaran pers itu. Nah, sekarang saya persilahkan Baraya mau masuk ke dalam tim Mark Zuckerberg atau tim Elon Musk. Silakan tulis di kolom komentar, tetapi simak dulu 4 pertimbangan-pertimbangan yang mereka pikirkan terkait dengan artificial intelligence. Yang pertama itu adalah terkait dengan privasi. Jadi Baraya, kita sekarang mengetahui bahwa privasi kita itu benar-benar diamanahkan kepada yang namanya artificial intelligence atau komputer atau internet. Kita menyimpan data-data pribadi kita menyimpan aib kita menyimpan masa depan kita menyimpan nomor rekening kita dan uang dalam jumlah yang sangat besar, atau mungkin kalau Baraya sangat kecil, itu juga di internet atau di yang terkait dengan artificial intelligence. Nah, kalau misalkan artificial intelligence itu berkembang terlalu pesat, maka akan ada orang-orang yang bisa memanfaatkan itu untuk mengambil keuntungan sepihak.
Satu hal yang harus kita pahami bersama bahwa di sini sekarang, saat kita sekarang menitipkan sejumlah besar uang dan data kita di internet, misal, maka di detik ini ada banyak orang yang berusaha untuk membobolnya dan ada banyak orang yang berusaha untuk melindunginya. Kita tidak tahu, tetapi orang-orang yang bertugas untuk melindungi dan orang-orang yang sedang berusaha untuk mengambil itu lagi perang terus-terusan, perang cyber sampai saat ini. Nah, kalau misalkan artificial intelligence itu berkembang di luar kendali atau dia menjadi terlalu cerdas dan kemudian digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab atau bahkan dia misalkan memberontak dengan sendirinya, maka kita habis. Ironisnya adalah bahwa masalah-masalah pembobolan privasi itu hanya bisa diselesaikan dengan menciptakan artificial intelligence yang lebih baik. Kan kalau misalkan ada pembobolan internet, maka yang harusnya dilakukan itu adalah kita membuat seperangkat pengamanan yang juga melibatkan artificial intelligence. Maka disinilah kebingungan itu. Elon Musk berpikir soal masalah pembobolannya, sedangkan Mark Zuckerberg berpikir bahwa solusi atas pembobolan itu juga bisa digunakan dengan artificial intelligence. Silahkan Baraya tulis di kolom komentar, debat ribut sama silahkan tim A atau tim B, tim Mark Zuckerberg atau tim Elon Musk. Itu yang pertama, silahkan pertimbangkan. Kemudian masalah yang kedua adalah masalah deep fake. Baraya, Mei tahun 2018 itu beredar sebuah video yang menggambarkan Donald Trump sedang pidato yang menjelek-jelekan Belgia. Video itu palsu dan dikatakan oleh Donald Trump sendiri bahwa itu adalah video palsu. Bahkan dirinya di video itu adalah dirinya yang palsu dengan rambut yang agak aneh. Tetapi saking miripnya dan karena suaranya sama persis dan bahkan logatnya pun, aksennya pun sama persis, maka banyak sekali orang-orang yang terprovokasi. Sekarang kita ketahui bahwa itu adalah hasil dari deepfake. Jadi kalau misalkan, atau ginilah, Baraya tentu saja pernah nonton Rumah Editor, dulu pernah membahas tentang betapa sulitnya video studio Marvel itu untuk membuat Hulk biar bisa bergerak, bisa ngomong, Thanos bisa berantem, bisa senyum-senyum manis kayak gitu. Semuanya itu dengan tata cara yang sangat susah, benar-benar susah. Nah, sekarang teknologi itu bisa digunakan oleh setiap orang dan cukup hanya membeli atau mendownload aplikasi-aplikasi yang tersedia di internet. Dan dari situ kita bisa membuat misalkan Pak Jokowi ngomong tentang satu hal, suaranya persis 100% Pak Jokowi, wajahnya 100% Pak Jokowi, kemudian ngomong dengan mimik Pak Jokowi, dia bisa dirubah menjadi berbahasa Inggris, dia bisa menggunakan bahasa Swahili, kemudian menjelek-jelekan orang Afrika dan sebagainya. Itu bisa seperti itu dengan aplikasi-aplikasi yang sudah ada dan beredar di internet saat ini. Nah, itu gara-gara apa? Gara-gara artificial intelligence. Dan sekarang coba Baraya temukan relevansinya di Indonesia. Kan dulu pernah saya bikin sebuah video. Dulu waktu lagi rame-ramenya Dr. Owen itu pernah dikabarkan mu'alaf, masuk Islam. Kemudian ada videonya. Video itu jelas video orang lain. Dan tidak ada video yang lain selain itu. Kemudian ada foto Dr. Lois pakai jilbab yang jelas banget editannya. Tetapi ketika video itu ditayangkan, ratusan ribu orang langsung mengucapkan subhanallah, semoga istiqomah dan sebagainya. Mereka semua tertipu bahkan tanpa bukti sama sekali, dengan video yang sepenuhnya palsu, dengan narasi yang sepenuhnya dipaksain. Hanya dengan cara seperti itu pun tanpa bukti sama sekali, orang Indonesia itu gampang sekali kena hoax. Bayangkan kalau deepfake dengan artificial intelligence yang berkembang itu beredar di Indonesia, kita bisa benar-benar bubar gara-gara kita tidak bisa membedakan mana yang asli dan mana yang palsu. Baraya bisa temukan apa masalahnya dan apa kengeriannya. Kemudian yang ketiga adalah bahwa artificial intelligence itu sampai sekarang juga bukan hanya diamanahi soal data-data pribadi dan uang kita, tetapi juga senjata yang kita miliki. Amerika Serikat sekarang memiliki sekitar 4.700 hulu ledak nuklir. Rusia tidak diketahui, bisa saja lebih banyak daripada itu. Israel memilikinya, Iran sekarang sedang mengembangkannya, Korea Utara juga sudah memilikinya, Prancis, Inggris juga memilikinya. Bayangkan, itu semua dikendalikan dan itu semua dititipkan pada internet, pada komputer, pada artificial intelligence. Dan mereka bergerak dengan listrik, mereka bergerak dengan tombol-tombol yang semuanya itu tidak lagi benar-benar manual, tetapi ada dalam mekanisme artificial intelligence. Sekarang kalau artificial intelligence itu kemudian memberontak sama seperti di film Terminator
Terminator. Apakah Baraya bisa bayangkan misalkan si Amerika Serikat itu tiba-tiba meluncurkan holodak nuklirnya itu 4.700 ke kota-kota besar di seluruh dunia, dan kemudian negara-negara yang lain membalasnya misalkan dengan cara seperti itu, atau artificial intelligence itu kemudian melakukan serangkaian rekayasa sehingga senjata biologis Cina itu berkembang lebih pesat lagi, kita tidak pernah tahu itu. Nah, makanya ini adalah sesuatu yang bisa dikatakan jauh lebih mengerikan daripada nuklir. Itulah yang dimaksud oleh Elon Musk. Tetapi kata Mark Zuckerberg itu justru sebaliknya, bahwa cara-cara yang seperti itu hanya bisa dihentikan oleh artificial intelligence yang lebih canggih lagi. Makanya artificial intelligence itu harus dikembangkan sebaik-baiknya, begitu. Nah, ini sampai Elon Musk mengatakan bahwa semua yang dikatakan oleh Mark Zuckerberg terkait dengan ancaman artificial intelligence itu adalah menunjukkan bahwa dia pengetahuannya itu terbatas terkait dengan apa yang dia katakan. Tapi itu kata Elon Musk, dan Mark Zuckerberg tentu saja punya pandangan sendiri. Jadi sekali lagi silahkan Baraya pikirkan tentang hal-hal yang semacam ini, dan silahkan pikirkan apa yang akan Baraya lakukan kalau memang ancaman-ancaman itu akan terjadi. Tetapi seandainya Baraya berpikir bahwa itu makan ancaman yang terlalu muluk, perang nuklir dan sebagainya, itu kan urusan nanti, maka Baraya harus pikirkan masalah yang keempat yang terkait dengan saat ini, yaitu apa? Artificial intelligence itu telah membunuh lapangan pekerjaan manusia. Jadi kita mengetahui bahwa banyak sekali laporan, saya menemukan lebih dari 15 laporan yang menjelaskan bahwa artificial intelligence itu benar-benar menggerus dari sekitar 50 sampai 90% profesi di 5 tahun ke depan. Dan sekarang ada sekitar 70% profesi yang benar-benar terancam punah. Artinya kalau Baraya menyekolahkan anak-anak di STM atau di sekolah yang semacam itu, maka di masa depan dia tidak akan bisa mengaplikasikan pelajaran-pelajaran itu karena pelajaran itu sudah punah. Misalkan akuntan. Sekarang kan akuntan itu passing grade-nya tinggi gitu ya. Di masa depan coba Baraya bayangkan kalau misalkan kita menggunakan artificial intelligence ketika harus mengurusi pembukuan misalkan atau keuangan, maka kita mengetahui dengan persis bahwa perhitungan artificial intelligence itu pasti lebih akurat dan lebih kecil kemungkinan untuk korup dibanding kalau itu dilakukan oleh manusia. Begitu kan? Akuntan di masa depan mungkin akan hilang. Demikian pun yang sekarang sudah diketahui hilang itu adalah agen travel. Karena sekarang sudah ada Traveloka yang pasti menggunakan artificial intelligence. Kemudian kita juga mengetahui bahwa 90% pekerjaan-pekerjaan kasar yang kita ketahui itu bisa dilakukan oleh artificial intelligence. Kalau Baraya adalah seorang bos besar, misalkan Baraya tukang pemilik pabrik sepatu, kemudian Baraya disuruh memilih, Baraya tentu saja akan memilih menggunakan artificial intelligence yang disematkan pada robot misalkan untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kuli. Kenapa seperti itu? Karena artificial intelligence itu nggak akan minta digaji, nggak akan minta THR, dan nggak akan mogok kerja, nggak akan menuntut demo, dan lain sebagainya. Yang mereka lakukan hanya bekerja untuk memuaskan keserakahan Baraya sebagai seorang kapitalis. Di masa depan, pekerjaan-pekerjaan itu akan punah. Kalau Baraya masih menganggap bahwa artificial intelligence adalah sesuatu yang tidak harus dipikirkan, maka ini salah besar. Dan Mark Zuckerberg dalam hal ini juga masih mengatakan bahwa tentu saja artificial intelligence itu akan mengubah, tetapi tidak akan menghancurkan profesi. Karena apa? Beberapa profesi atau sejumlah besar profesi menurut Mark Zuckerberg itu memang akan hilang gara-gara artificial intelligence, tetapi di sisi lain artificial intelligence akan membuka lapangan pekerjaan dalam kondisi yang jauh lebih besar lagi. Contohnya adalah Gojek misalkan, atau Grab yang semacam itu. Itu kan muncul gara-gara artificial intelligence. Artinya artificial intelligence itu telah membuka lapangan pekerjaan buat orang-orang yang tidak bisa lagi ngojek di pangkalan. Kan seperti itu. Ya, tapi sekarang silahkan pertimbangkan sama Baraya. Saya mau kabur dulu. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.